kita harus kasih peringatan dulu. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi nanti. Daftar menteri terkaya di kabinet merah putih, dan kita lihat di sini. Nih dia, Budi Aris Setiadi, 102 miliar. Wow, fantastis sekali ya, 102 miliar. Dia sendiri bilang judi online itu penipuan. Tapi dia ngusul mau mungut pajak dari orang-orang yang ditipu. Bayangin coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, setelah Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, banyak sekali ya kasus-kasus yang akhirnya terbongkar. Banyak sekali para kasus koruptor juga yang akhirnya terbongkar. Nah, mudah-mudahan ini adalah bentuk dari statement Pak Prabowo yang selama ini menggebu-gebu untuk memberantas para koruptor. Bahkan kasus judi online yang selama ini aman aja udah mulai dibongkar juga, guys. Ya, mudah-mudahan ini semua tidak omon-omon saja ya. Tapi rakyat masih belum percaya 100% sih. Apakah ini hanya pencitraan saja atau ini benar-benar komitmen dari Pak Prabowo? Karena apa? Banyak sekali orang-orang di sekeliling Pak Prabowo yang dirasa harus diperiksa juga gitu loh. Karena beberapa orang sudah pernah diperiksa oleh KPK, ya kan? Dan ini menjadi pertanyaan banyak rakyat gitu. Kenapa kok yang di dekat-dekat Pak Prabowo nggak diperiksa juga gitu? Apa mungkin belum saatnya saja ya? Kita tunggu ya guys ya. Nah, mengenai Bapak Budi Ari ini sepertinya memang beliau ini sudah ketar-ketir banget guys, ya kan? Apalagi ternyata harta kekayaan beliau itu sangat fantastis sekali guys. Termasuk orang yang terkaya juga di kabinet merah putihnya Pak Prabowo. Wah, luar biasa sekali ya. Coba sebelumnya kita lihat dulu nih ya tweetan dari Muhammad Amin. Budi Aris Setiadi ex Menkominfo kaya juga ya. Apa karena dia projo? Kita lihat guys. Daftar menteri terkaya di kabinet merah putih, dan kita lihat di sini. Nih dia, Budi Aris Setiadi, 102 miliar. Wow, fantastis sekali ya, 102 miliar. Beliau usahanya apa sih? Kalau misalnya beliau hanya bekerja di pemerintahan berapa tahun gitu loh. Kok rasa-rasanya gak mungkin banget kalau punya uang segitu banyaknya ya. Wow, apalagi Pak Bahlil, Erlangga, Dito, luar biasa sekali ya harta kekayaan mereka. Mungkin mereka juga memang pengusaha juga ya. Nah teman-teman semua, mengenai Pak Budi Ari ini, karena ketua Projo juga ya, bahkan ada meme yang lucu tuh, Projo, pro judi online. Wow, ngeri sekali ya. Dan coba kita lihat lagi guys. Nih ya, dari kata data, pegawai Komdigi terlibat judi online, netizen sorot ex Menkominfo Budi Ari. Jadi banyak banget akhirnya netizen yang menyuruh Pak Budi Ari ini untuk segera diperiksa. Rame banget loh pesan itu yang datang dari rakyat. Nanti mudah-mudahan Pak Prabowo denger ya. Dan paling konyolnya, lucunya lagi nih, maksudnya apa nih? Pak Budi Aris Setiadi berkomentar, kenapa para bandit di Komdigi baru ditangkap sekarang, bukan di zaman menteri sebelumnya? Karena kalau ditangkap di zaman Budi Ari pasti dia akan ngegas. Ini maksudnya gimana guys? Bersihin semuanya tanpa pandang bulu, termasuk bandar-bandar paid gedenya. Paham kan? Ini maksudnya kalau beliau masih menjabat sebagai menteri, katanya kan di sini ya, pasti dia akan pada ngegas. Kalau ditangkap anak buahnya pasti akan ngegas karena backingannya beliau, mungkin gitu apa maksudnya ya. Coba yang kedua ini, komentar lagi nih. Kita dukung aparat penegak hukum kepolisian untuk menindak tegas siapapun pelaku judi online tanpa pandang bulu. Kita bersama-sama selamatkan rakyat dari tipuan dan jeratan judi online. Kenapa kok gue jadi pengen ketawa ya dengar komentar Pak Budi Aris Setiadi nih. Lah, Bapak kemana aja selama ini Pak? Itu kan anak buah Bapak. Gimana sih Pak? Ini kan menandakan bahwasanya Bapak itu tidak mampu untuk menjabat sebagai Kominfo kemarin gitu loh Pak. Aduh, blunder juga Bapak ini ya. Nah, ini juga nih, emang iya pelaku pembobolan hacker PDNS di Surabaya adalah bandar judol. Tahu loh dia. Oke guys, sekarang kita lihat dulu video ini.
Belakangan ini pemerintah kayak serius banget berantas korupsi. Baru 10 hari kerja udah beresin 28 koruptor. Hati-hati, jangan terkecoh, bisa jadi ini operasi fake hero atau pahlawan palsu. Kenapa bisa gitu? Yuk kita bahas. Masih ingat sama cerita gorong-gorong ini? Pas itu gorong-gorong bisa dijadikan alat pembius masyarakat dengan image merayap dan kerja nyata. Setelah itu apa yang terjadi? Drama gorong-gorong berhasil melumpuhkan negara dan mereka berhasil melakukan apa aja yang mereka mau. Hari ini skenario-nya kemungkinan sama, tapi pakai cara yang lebih canggih biar gak kebaca. Jadi fake hero lewat penangkapan koruptor dan judul buat ngebius masyarakat. Kenapa fake hero? Karena aktor-aktor utamanya gak disentuh. Dia masak 10 staf Kominfo bisa gerak tanpa arahan orang-orang yang punya power lebih. Dia masak maklar kasus hampir 1 triliun. Pejabat yang di lobi gak disentuh. Maklar kan dapatnya paling dikit. Berarti yang berputar di pejabatnya jauh lebih gede dong. Jadi kayak ternak lele. Induknya gak pernah dijual biar tetap bisa cuan lagi. Luar biasa. Presiden Prabowo tegaskan bersih-bersih koruptor di Bali. Kita harus akui bahwa korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini. Malah ada yang mengatakan, sudahlah, tidak mungkin. Ya kita ini kan peringatan dulu ya. Stop, hentikan. Stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi nanti. Ya, kita harus kasih peringatan dulu. Ya. Tolong, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Kita yang dipilih rakyat harus setia kepada rakyat. Kita stop praktek-praktek keserakahan, praktek-praktek merampok uang rakyat. Stop. Ya, kita sangat setuju dan sangat mendukung sekali ya jika memang Pak Prabowo benar-benar ingin memberantas para koruptor. Ya gue di sini mau berpikir positif aja lah kepada Pak Prabowo ya, mudah-mudahan ini pencerahan untuk kita semua ya kan, daripada kemarin pemerintahan Pak Jokowi benar-benar koruptor itu dipelihara guys. Makanya ya mudah-mudahan kita dukung lah ya Pak Prabowo ini nggak omon-omon doang, tapi menunjukkan memang beliau itu aja adalah macan Asia yang akan memberantas para koruptor walau sampai Antartika. Mantap Pak Prabowo, kita dukung. Dan jangan lupa Pak Prabowo, cek juga, periksa juga orang-orang di samping Anda. Oke teman-teman semua, kita masuk ke kehebohan Pak Budi Ari. Kita lihat dulu videonya. Halo Sobat Aman Pol, ex-Menkominfo dan Ketua Projo Budi Online Budi Ari diduga bekingi para tersangka ASN Kominfo yang melindungi para pemilik situs judol. Kerajaan Budi Online dengan 1000 situs, setor 8,5 juta per hari. Coba sudah berapa pendapatan Budi Ari dan gerombolannya? Mustahil kan 1000 situs judol itu gratisan? Pejabat Kominfo era Budi Ari juga flexing dari hasil tetesan darah rakyat yang rumah tangganya hancur, keluarganya bunuh diri, usahanya bangkrut, dipecat, jadi maling karena judol. Apa hukuman yang pantas untuk para pengkhianat bangsa ini, Sobat? Budi Ari bisa jadi tersangka kasus judi online di Kementerian Komdigi. Nah loh, pihak kepolisian diminta untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online di Kementerian Komdigi. Meski begitu, Abdul mengungkapkan keterlibatan Budi Ari tergantung pada hasil pemeriksaan para tersangka. Bahkan dia tak menutup kemungkinan jika sosok ketua Projo itu turut ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, kasus judi online di Kementerian Komdigi dinilai sebagai pengkhianatan yang nyata. Sebab, Komdigi seharusnya instansi yang paling depan memberantas judi online. Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini sedang diterpa kasus judi online yang menyeret sejumlah pegawai dan staf ahli pada tubuhnya. Hingga kini, Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 tersangka dan rincian 12 pegawai Komdigi dan 4 sipil dalam kasus ini. Gimana menurut kalian, gengs? Panik ya. Panik. Iya, panik. Pantesan pernah ngusul judul dipajakin. Dia sendiri bilang judi online itu penipuan. Tapi dia ngusul mau mungut pajak dari orang-orang yang ditipu. Bayangin coba. Aneh gak? Aneh nggak? Lebih aneh gak? Lebih aneh nggak? Nggak jadi bikin partai deh.
untuk judi online, penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di internal kami. Udah gue bilang kan, Kominfo kemarin bobrok ya karena menterinya nggak kompeten. Waduh, santai dulu bro, kenapa nih? Bukannya gimana pak, gue gedek banget sama Kominfo zamannya Budi Ari. Lu tahu kenapa selama ini judai online nggak bisa diberantas? Dilindungin orang Kominfo pak, gila. Ah yang bener lu, gila aja kali dilindungin Kominfo. Lu nggak bakal nyangka kan, 11 pegawai Kominfo lo jadi tersangka gara-gara ngelindungin situs judai online. Terus dari 5.000 situs yang diakses, cuma 4.000 yang diblokir. Sisanya dijagain terus disuruh bayar 8,5 juta. Ah, gila juga ya. Terus lu tahu, mereka juga punya ruko yang dijadiin markas. Ada karyawan yang kerja dan dibayar 5 juta per bulan. Gokil, bisa ketahuan. Efek menteri baru ini pasti. 187.000 situs pak diblokir 10 hari kerja. Budi Ari mana bisa kayak gini? Iyalah, dia aja nggak ngerti teknologi. Job desk-nya kan belain keluarga Jokowi. Gua rasa menteri yang dulu harus diperiksa sih. Masa iya dia nggak tahu ada pegawainya yang begini? Lagian ya warga Indo ini, aduh, menang diatur BD masih aja pada main. Gila emang. Judai itu kan hiburan bagi orang kaya, tapi kok jadi keseriusan bagi orang miskin? Ya namanya berharap bang. Ya itulah ya teman-teman semua. Ini bisa termasuk pengkhianatan bangsa ya. Kominfo di mana untuk menjaga seperti kayak situs-situs judai online ini malah justru kok bisa anak buahnya termasuk yang masuk dalam kasus pembiaran atau perlindungan kepada judi online. Kan ini namanya pengkhianatan bangsa. Dan tentu kami sebagai rakyat menginginkan untuk Pak Budi Ari diperiksa juga gitu loh. Karena ini anak buahnya. Masa iya sih seorang pemimpin gak tahu anak buahnya, keburukan anak buahnya gitu loh. Kalau misalnya tahu terus dibiarkan berarti kan ini masalah dan harus ditegas lagi gitu, pertegas lagi gitu kan. Dan untuk Pak Budi Ari mungkin sekarang mulai gemeteran dikit lah ya kalau minum jadi gini nih. Selamat untuk Bapak Budi Ari. Sekian dari gue Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.